Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Keborejo 1, Ibu Mukawanatun SPDN MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta PTK SD Negeri Keborejo 1 dan semua hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif hari ini dengan keadaan yang sehat tanpa alam suatu apapun. Maka mari kesyukuran kita ini kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di dunia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah di sini saya menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu merupakan acara yang pertama. Acara pertama yang adalah pembukaan, dilanjutkan dengan yang acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah, merupakan acara inti yaitu acara ketiga diseminasi budaya positif, dan merupakan acara terakhir penutup. Karena waktu sudah siang, maka mari kita buka acara ini dengan bacaan umur kita bersama-sama. Lillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillahi Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semoga bacaan kitab ini akan berkahnya akan memberikan kelancaran pada acara hari ini. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Mukawanatun SPDN MPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Keborejo 1, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu berkenan rawuh di ruangan ini guna mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Yusuf Saputro, calon guru penggerak angkatan 11. Semoga dengan adanya diseminasi ini merupakan pengalaman terbaik bagi Bapak Ibu Guru yang nantinya akan diterapkan dalam pembelajaran yang mana nanti akan memberikan semangat bagi peserta didik kita, dan juga nanti akan kita laksanakan observasi yang berkaitan dengan penilaian kinerja Bapak Ibu semua di semester kedua ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yusuf
Semoga nanti apa yang disampaikan benar-benar bisa diserap oleh Bapak Ibu guru semua dan dampaknya nanti pada pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Selamat mengikuti diseminasi sampai selesai, dan mohon maaf seandainya nanti dari Bapak Ibu ada yang bertanya atau mengajukan hal-hal yang mungkin kurang jelas, mohon untuk Pak Yusuf bisa memberikan jawabannya yang bisa memperjelas apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu semua. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang seterus-terusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Koordinator yang telah memberikan sambutannya. Merupakan acara inti, yaitu acara yang ketiga adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Saputra. Waktu kami serahkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Rongga selaku pembawa acara. Sebelumnya saya punya sedikit pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Pondok 1, Ibu Kawanatun SPD FMPD, Bapak Ibu Guru serta PTK SD Negeri Pondok 1 yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dengan dukungan beliaulah sehingga acara pada siang hari ini dapat berjalan untuk rencananya 1 jam ke depan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang mana telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk mengikuti undangan yang telah saya sampaikan dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai di sini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Yusuf Saputra dari SD Negeri Pondok 1. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan kegiatan atau tujuan diseminasi budaya positif pada hari ini ada beberapa. Yang pertama, memang sudah menjadi tugas kita ataupun kewajiban kita untuk melakukan aksi nyata budaya positif ini di sekolah masing-masing. Dan tujuan yang kedua, saya ingin sedikit berbagi ilmu kepada Bapak Ibu dari apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Kebetulan saat ini sudah sampai di modul 1.4, di mana setiap modulnya itu kurang lebih dalam waktu 2 minggu, Pak Ibu. Karena apabila mungkin ilmu yang sedikit itu saya simpan sendiri, tentunya bisa akan bermanfaat. Tetapi ketika saya sampaikan walaupun sedikit, nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terakhir atau tujuan yang ketiga,
mengadakan kegiatan diseminasi ini adalah untuk melakukan kerjasama dengan seluruh warga sekolah, karena budaya positif tentunya dapat terlaksana dengan dukungan dan juga kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Tentu tidak mungkin budaya positif tersebut hanya dilakukan oleh mungkin satu atau dua orang saja, tentu tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, rencananya 1 jam ke depan tujuan sebelum masuk ke diseminasi budaya positif, di sini akan saya sampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Nah, di sini di dalam tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada kata menuntun. Menuntun di sini, mungkin apa yang arti dari menuntun? Mengarahkan, betul. Selain mengarahkan, apa lagi? Membimbing, betul sekali. Selain mengarahkan, membimbing, bisa diartikan juga beriringan, membawa, dan masih banyak lagi. Nah, jadi tugas kita atau peran kita sebagai guru itu hanya dapat menuntun tumbuh dasarnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Menuntun tersebut adalah untuk memperbaiki perilaku, bukan merubah dasarnya anak. Karena sesungguhnya setiap anak itu memiliki bakat, kodrat anak tersebut sudah ada. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun. Mungkin kalau zaman dulu itu ada istilah anak itu seperti selembar kertas putih kosong, sebetulnya itu salah. Nah, anak itu sudah memiliki dasarnya. Kita sebagai guru hanya menebali apa yang sudah baik, sehingga tadi tujuan pendidikan dapat tercapai. Setiap anak juga sudah memiliki kodratnya, masing-masing. Menjadi apa yang mereka inginkan, dan itu juga sudah memiliki cita-citanya masing-masing. Nah, tugas kita ibaratnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara, ibaratnya adalah pendidikan itu seperti lahan pertanian. Nah, ketika sekolah itu diibaratkan sebagai lahannya dan guru diibaratkan sebagai petani, di mana anak-anak tersebut diibaratkan sebagai benih ataupun padi. Nah, tentu sebagai seorang guru kita juga harus merawat sang padi tadi supaya bisa tumbuh menjadi lebih subur lagi. Selain itu juga kita memberi perlakuan dari memberikan pupuk, memberikan air, supaya padi yang tumbuh tadi menjadi padi yang unggul. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke budaya positif.
Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, maaf ya, budaya positif yang ada di sekolah yaitu tadi ini sudah dibaca. Nah, sebetulnya budaya positif itu sudah ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Contohnya apa misalkan ya? Contoh sederhana ya, yang sudah dilakukan di SD kita, misalkan berjabat tangan ya, betul sekali. Ketika pagi anak-anak datang berjabat tangan, ya, saling, kemudian salam, ya, mengucapkan salam, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya. Kemudian ada juga sholat, ya, itu juga sudah baris di depan kelas dan lain-lain, ya. Nah, budaya positif yang ada di sekolah kita ya, tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Lanjut. Nah, di sini ada konsep utama dari budaya positif. Nah, di sini ada 7 konsep utama dari budaya positif. Nah, di sini kita selaku guru, ya, tadi sudah saya jelaskan selama 2 minggu mempelajari 7 ini, ya. Tapi memang begitu banyak ya. Jadi nanti mohon maaf apabila saya dalam menjelaskan masih banyak kekurangan ya. Seperti itu akan saya rangkum menjadi 1 jam ya ke depannya. Sehingga dari 7 poin ini nanti akan saya jelaskan satu-satu seperti itu. Yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ya, mungkin ada beberapa istilah baru yang baru kita dengar. Sebenarnya saya juga baru mendengar ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak seperti itu. Nah, dari 7 materi yang ada di budaya positif ini ya, itu materinya sangat bagus ya. Sangat bagus untuk dibaca seorang guru ya. Nah, terutama ternyata di situ ya, ada beberapa materi itu yang seakan menyentil kita ya, atau mencubit kita mungkin ya. Nah, bahwasanya mungkin ya kita lakukan selama ini itu belumlah benar ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita simak ya, seperti apa. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu yang di nomor 1 ya, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi inilah yang diharapkan. Perubahan pembelajaran itulah yang diharapkan ada di sekolah, sehingga anak-anak itu datang ke sekolah itu dengan perasaan yang aman, nyaman, gembira, sehingga ia dapat mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, poin yang kedua yaitu disiplin sangat berkaitan dengan
kontrol guru terhadap siswa ya. Nah di sini kita mengetahui anak kita disiplin itu sebenarnya adalah karena kontrol guru ya. Jadi bukan karena anaknya sendiri disiplin ya, tetapi selama ini karena kontrol guru barulah anak tersebut disiplin seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada permainan. Permainannya adalah cobalah buka. Cobalah buka. Dalam permainan cobalah buka ini ada yang berperan menjadi A dan ada yang berperan menjadi B. Ya, di sini kita Anda adalah A. Misalkan di sini Pak Sorin adalah A. Kemudian ada yang berperan sebagai B. Misalkan Bu Sitong. Nah, tugas dari B ya, yaitu adalah yang A adalah menggenggamkan tangan ya. Menggenggamkan tangan. Kemudian tugasnya adalah harus menjaga genggaman tangan tersebut agar tidak terbuka, harus menjaga seperti itu. Kemudian yang B ya, B itu tugasnya adalah membujuk ya, bisa membujuk, bisa dengan segala cara supaya Pak Sorin tadi membuka tangannya seperti itu ya. Nah, bisa. Nah ini di sini ada membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan bisa menawari uang ya biar bisa terbuka tangannya seperti itu. Nah misalkan dipraktekkan ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah Pak Sorin tadi tangannya membuka ya, karena berhasil mungkin dibujuk atau dirayu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua tetap menutup ya. Nah, jadi apabila ya tetap menutup tadi ya, berarti dia teguh pada pendiriannya. Ya, walaupun tadi diiming-imingi mungkin hadiah atau dikasih uang tadi ya. Namun ia tetap menutup. Nah, itu yang dimaksud kontrol ya. Nah, kontrol yang datang dari diri sendiri ya. Dan diri sendiri, sedangkan kalau misalkan tadi memilih membuka atau membiarkan tangannya terbuka, nah itu berarti istilahnya ya, yang kita lakukan kepada murid kita selama ini ya, kita ternyata seringnya memaksa anak didik kita ya, untuk mengikuti apa yang kita bisa jadi kita perintahkan, kita arahkan kepada anak didik, sehingga itu istilahnya adalah memaksa seperti itu. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser, ilusi kontrol yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, itulah dia. Jadi sebenarnya anak itu tidak mau, tetapi karena dipaksa guru ya, misalkan, ayo duduk rapi, atau dengarkan ada ke depan, dengarkan ibu guru, dan kalau tidak dengar nanti tidak paham. Seperti itu seringkali ya. Nah setelah itu, apakah setelah kita selesai menjelaskan anak itu akan paham? Tidak, belum tentu. Jadi anak yang paham, ya mungkin dia senang dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tadi, sedangkan anak yang hanya diam ya, hanya melihat, belum tentu dia itu bisa ya. Jadi sebenarnya dia tidak mau membuka genggaman itu, tetapi dipaksa ya, mengikuti, mungkin karena rasa takut ya, takut untuk kalau dimarahi oleh gurunya ya. Bisa juga dia itu mengikuti karena akan mendapatkan hadiah ya, atau bisa mendapatkan nilai ya, dari gurunya. Kemudian yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini kita selalu menguatkan anak-anak dengan nanti belajar sungguh-sungguh. Nah, nanti kamu pasti jadi pintar ya. Belajar sungguh-sungguh nanti bisa dapat mungkin ranking 1 seperti itu. Kemudian kalau belajar nanti dapat nilai 100, nah seperti itu ya. Nah, itu merupakan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, padahal sebetulnya itu belum tentu mampu ya. Belum tentu mampu menguatkan karakter anak ataupun bermanfaat bagi anak ya. Mungkin bisa berlaku tapi hanya sementara ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Seringkali ini biasanya juga dilakukan saya sendiri ya. Nah, kadang-kadang membuat anak-anak kita itu merasa bersalah ya. Nah, kadang bahkan ketika dinasihati ada yang sampai menangis saking merasa bersalahnya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya itu tidak efektif nih. Mungkin hanya berlaku sebentar saja, namun yang dikhawatirkan akan menimbulkan luka hati atau sakit hati pada anak tersebut. Apabila sudah terkena hatinya tentu akan lama ya seperti itu, atau bahkan mungkin bisa sampai 2 dan dendamnya itu yang seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Seringkali kita jumpai ya, apabila ada anak ya, yang misalkan dua anak berkelahi, berantem seperti itu. Nah, biasanya apa yang akan dilakukan orang dewasa kalau ketika ada anak yang berkelahi? Nah, tentu biasanya ya, ini guru-guru ya, biasanya akan meminta kepada dua anak tadi itu segera minta maaf seperti itu ya. Nah, padahal sebetulnya ya, mungkin salah satu anaknya itu belum mau untuk minta maaf seperti itu karena mungkin masih ada sesuatu atau masalah yang membuat dia berkelahi ya, atau berantem lagi. Nah, tetapi karena tadi kontrol orang dewasa ya, memiliki hak untuk memaksa ya, akhirnya tadi ya, minta maaf tetapi karena terpaksa seperti itu, walaupun sebetulnya belum tuntas ya masalahnya. Menurut dokter William Glasser tadi, nah itu menjadi ilusi bahwa orang dewasa selalu mengontrol anak-anak didik kita ya, ataupun bisa juga anak kita sendiri seperti itu. Saya lanjutkan yang kedua, disiplin positifnya. Apa makna disiplin? Coba kalau menurut kita sendiri, disiplin itu artinya apa? Tepat waktu, menaati peraturan. Apa maksudnya? Menaati peraturan seperti itu ya. Nah di sini, nah makna disiplin ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin sebenarnya yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Apa itu nilai-nilai yang kita hargai? Yang adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya kita mengenakan helm ya saat berkendara. Apa tujuannya itu? Agar
melindungi diri, menjaga keselamatan, bukan karena takut ditilang atau takut polisi seperti itu. Itulah nilai kebajikan, yaitu untuk tadi keselamatan. Jadi nilai kebajikan itulah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, yaitu tentang nilai secara umum atau nilai universal. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi. Padahal arti disiplin tadi maksudnya dari dalam diri sendiri seperti itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau ada kata disiplin malah identiknya dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai ya tadi nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai-nilai adalah profil pelajar Pancasila seperti itu. Saya lanjutkan. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang tentunya berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada survival, yaitu kaitannya dengan bertahan hidup ya. Mungkin berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Kemudian ada cinta kasih ya, atau diterima. Yang berikutnya penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, di sini yaitu ada 5 yang akan saya jelaskan. Yang pertama survival, yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu yang bersifat fisiologis seperti sandang, pangan, papan, dan merasa aman. Bagaimana anak-anak itu ingin belajar dengan baik. Yang kedua kebutuhan cinta kasih atau merasa diterima di kelompoknya. Nah, di sini anak-anak itu biasanya mencari perhatian atau caper kepada gurunya atau kepada temannya. Yang ketiga yaitu kebutuhan agar kesenangan. Apabila anak-anak kita itu merasa senang di sekolahnya, nah tentu dia akan senang dalam belajar, senang dalam pelajarannya, senang dengan gurunya, dengan temannya, seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan di sini artinya dia bebas untuk memilih, punya hak untuk memilih. Kemudian penguasaan, dia menguasai. Setiap orang ternyata punya kebutuhan juga untuk menguasai, ada penguasaan seperti itu. Saya lanjutkan, jadi di sini ada contoh kasus nih. Nanti kita bersama-sama untuk menganalisis kasusnya itu seperti apa. Akan saya bacakan. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Silakan yang punya pendapat. Ada bukan? Mungkin karena Agus
tidak diberikan bekal oleh orang lain? Ya, mungkin karena Agus tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Nah, jadi untuk menjawab nah itu kita mungkin sebagai guru tidak boleh serta-merta langsung menghukum si Agus tadi atau mungkin malah langsung dimarahi Nah, ternyata itu tidak boleh. Kita harus yang pertama mungkin kita panggil si Agus itu, kita panggil baik-baik, kemudian harus ditanyakan. Nah, alasannya si Agus. Nah, di sini ternyata tadi Bu Tami menjawab karena tidak diberi bekal oleh orang tuanya, itu termasuk yang nomor 1 berarti. Nah, karena tidak dibawakan bekal orang tuanya berarti dia merasa lapar berarti itu termasuk kebutuhan yang nomor 1 berkaitan dengan bertahan hidup, makan, kemudian tempat tinggal dan lain-lain. Nah, ternyata bisa jadi ada 5 alasan kenapa Agus itu melakukan tadi memintai bekal makan teman-temannya. Jadi harus dianalisis termasuk yang mana. Kalau yang nomor 1 berkaitan kebutuhan bertahan hidup berarti memang Agus itu sangat lapar karena tidak dibawakan bekal, akhirnya dia meminta bekal teman-temannya. Nah, kalau seperti itu kita sudah tidak berhak memarahi Agus Nah, alasan yang kedua ternyata cari perhatian. Nah, caper dia mau boleh perhatian, caranya minta bekal teman-temannya karena minta bekal teman-temannya kan jadi diperhatikan oleh teman-temannya dan juga oleh gurunya mungkin seperti itu. Alasan yang ketiga itu power kekuatan. Memang si Agus itu nomor istilah dugel konten seperti dengan preman. Dia merasa paling kuat, akhirnya dia minta jatah ke teman-temannya. Teman-temannya kan takut jadi menuruti. Nah, kalau yang nomor 3 ini mungkin bermasalah ini. Kemudian yang keempat kebebasan. Nah, alasannya si Agus minta bekal ke teman, ternyata karena yang bekal yang dibawa Agus itu kan mau nonton atau itu saja. Akhirnya dia bosan pengen yang sesuatu yang beda. Nah, kalau yang kelima iseng dan malah senang kalau udah di temannya. Mungkin ada di antara anak murid kita nah itu dia memang lebih punya kesenangan yang tidak lumrah seperti itu. Nah, akan saya lanjutkan berikutnya berkaitan dengan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi ada hukuman, sanksi dan konsekuensi. Itu apa perbedaannya dari ketiga itu Nah, ini ada kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagal. Pada saat berupaya menjawab, tidak bisa menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Sino pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama,
apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Tidak setuju. Mengapa? Karena tidak ada kondisi kelas. Nah, karena tidak terkondisi kelasnya. Mungkin wonten jawaban yang lain. Kenapa kok tidak setuju? Ya. Pak Seno, Ipa, Kurang mendidik. Ya, dengan perlakuannya Pak Seno ya itu IPA ya akan membenci, mungkin dendam juga punya rasa dendam. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi atau sanksi, termasuk yang mana? Hukuman, oke, betul ya, termasuk hukuman. Oke. Nah, di sini untuk membedakan tadi ya, antara hukuman, konsekuensi, dan di sini ada restitusi. Ya. Kalau hukuman ya, itu merupakan identitas gagal ya, ini kelihatan ya. Ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi ya. Perbedaannya restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid ya. Jelas ketika anak mendapatkan hukuman dia akan tidak nyaman ya. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu pendek ya. Kemudian untuk restitusi menguatkan, jadi sifatnya baik, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, perbedaan seperti itu. Kemudian untuk hukuman, untuk korbannya itu korban mendapatkan keadilan yang dihukum seperti itu. Korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Kemudian yang restitusi korban mendapatkan ganti, ya, seperti itu. Dan selanjutnya dibaca sendiri, murid anak akan tersakiti, tidak nyaman. Kalau restitusi akan mendapatkan penguatan. Lalu hukuman yang mungkin setelah ini akan kita coba. Yang keempat ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi, itu ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi eksternal lagi, dan yang ketiga motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif ini. Yang pertama untuk motivasi eksternal ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin akan saya berikan contoh. Misalkan yang nomor 1, kita itu mendapatkan tugas mungkin dari pengawas atau dari korwil untuk mengikuti webinar ya. Tetapi webinarnya itu dilakukan setelah jam kerja ya, bisa sore ataupun malam hari ya. Tetapi karena Pak Korwil tadi ya, sudah mengingatkan dan mungkin apabila tidak dilaksanakan tentu kita akan merasa itu termasuk contoh motivasi dari luar yang akhirnya tetap dilaksanakan tadi mengikuti webinarnya walaupun malam hari ya, tetapi alasan mengikutinya ternyata adanya motivasi dari luar ya, atau motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ternyata tujuan atau alasannya mengikuti webinar tadi karena mengharapkan imbalan. Mungkin kalau sekarang kan dapat sertifikat seperti itu, atau mungkin kalau mengikuti nanti dapat kuota seperti itu. Yang paling bagus adalah yang ketiga. Kita jadi mengikuti tadi webinar tadi karena sebagai menghargai diri sendiri ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Jadi tidak ada
dorongan dari luar, murni dari diri sendiri. Itu yang menjadi tujuan disiplin positif. Jadi tujuan anak didik kita itu tidak karena disuruh oleh gurunya atau karena mendapat dari luar, tetapi dari diri sendiri. Nah itu sih dicita-citakan kita, anak itu bisa dari dirinya sendiri sudah bagus ya. Itu yang paling tinggi. Nah, kalau mungkin selama ini belum ada, kita sama-sama belajar itu. Nah di sini ada semacam soal akan dibagi menjadi hukuman, konsekuensi, mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya boleh. Kita cek jawabannya. Ya, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena sebagai bentuk tanggung jawabnya karena sudah mungkin orang-orang meja seperti itu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan pukul 12, itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak pakai sepatu warna hitam, itu hukuman. Berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu hukuman juga ya. Nah yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir yang kelima adalah manajer. Nah kita kira-kira berada di posisi yang mana nih? Mungkin setiap guru tentu berbeda-beda juga nih. Nah, untuk yang paling baik atau yang paling bagus itu tentu yang manajer. Nah manajer. Nah, fungsi atau posisi kontrol guru sebagai manajer ya. Nah, jadi manajer itu diharapkan seorang guru menggunakan posisi manajer dalam setiap menghadapi masalah apapun ya. Nah, bersama anak misalnya ketika anak ada masalah ya. Nah, posisi manajer itu paling bagus digunakan ketika dilaksanakan mungkin kalau ada masalah ya, dibandingkan posisi yang lain ya, menghukum, membuat merasa bersalah teman, pemantau. Ya, kita lanjutkan. Nah, posisi kontrol dulu ya tadi ada manajer, penghukum ya, kemudian teman. Nah, ini contohnya langsung ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi gurunya sebagai pembuat merasa bersalah ya. Nah, mungkin ada contoh yang lain ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu
sebagai penghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi manajer itu guru ya, nah, mendampingi murid sehingga murid tersebut bisa mengatasi masalah-masalahnya sendiri ya. Nah, tetapi tentu murid atau anak didik itu tidak bisa sendiri ya, tentu harus dibantu ya, sebagai guru oleh guru. Kemudian yang terakhir penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, paling menyelesaikan tugas paling terakhir sendiri, nah, dihukum oleh gurunya ya. Kemudian ada kasus lagi ini untuk biar lebih paham. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Pak Harun, Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Pak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol ya. Nah, dari kasus yang pertama tadi, nah, itu merupakan contoh yang apa nih tadi posisi teman ya, karena tadi nih, ayo ya seperti itu ya. Ternyata tidak berhasil ya. Si anaknya tetap tidak mengerjakan, malah mengobrol. Ada kasus yang kedua ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit?
Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenja gurau kembali. Ya. Dari kasus yang kedua, termasuk posisi kontrol guru, itu termasuk yang mana nih Pak Ibu? Manajer, betul sekali. Di situ dibuktikan dengan Bu Suti tadi, kepala sekolah. Tidak hanya menghukum, langsung menghukum, di situ juga memberikan opsi, solusi-solusi yang bisa dilakukan seperti itu. Itu termasuk contoh fungsi manajer seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ada kecil-kecil. Guru berbuat, nah ini sebagai penghukum, menghardik, ciri-ciri menunjuk, menyakiti, menyindir, biasanya sebagai penghukum seperti itu. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ketika sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, sebagai pemantau menghitung dan mengukur, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebaiknya kita ini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika menghadapi masalah pada murid, tidak harus langsung misalkan menyakiti. Kita bisa mulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh yang berikutnya menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, seperti itu ya. Ini sudah ada kriteria-kriteria ini sebagai penghukum, itu seperti apa, membuat merasa bersalah seperti apa. Kemudian manajer ini akan saya sampaikan, mungkin yang manajer selain nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kemudian menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian ada menguatkan pribadi murid, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan seperti itu. Yang keenam yaitu berkaitan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasanya. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Nah, ternyata untuk membuat keyakinan kelas itu juga diawali dengan membuat kesepakatan kelas seperti itu. Bedanya ketika keyakinan kelas tadinya bersifat universal, jadi berlaku dimanapun ya, mau kita di Arab, di Amerika tetap sama ya, semua meyakini hal tersebut walaupun berbeda agama, suku, bahasa ya. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya. Jadi tujuannya budaya positif tadi memotivasi seseorang itu dari dirinya sendiri, dari dalam atau intrinsik. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, perbedaannya antara kesepakatan kelas yang misalkan ada kesepakatan kelas yang mengatakan dilarang datang
terlambat ya, seperti itu. Nah keyakinan kelasnya apa? Nah, bisa mungkin disiplin ya, seperti itu. Nah disiplin itu kan dimanapun tempatnya ya, itu diyakini sesuatu hal yang nilai yang dihasilkan ya. Nah, kemudian dilarang membuang sampah, kesepakatan kelasnya dilarang membuang sampah sembarangan, nah, seperti itu. Nah keyakinan kelasnya apa? Ya, misalkan kita rubah kata dilarang membuang sampah sembarangan itu menjadi yang lebih positif, kalimat positif dengan kata membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, atau buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan ya, dimanapun mau di negara manapun tetap sama ya, menjaga kebersihan itu merupakan nilai yang bersifat universal ya. Nah di sini tadi ada kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Letaknya di yang pertama peraturan kelas ya. Nah, mungkin sudah ada ya di setiap kelas peraturan kelas yang dibuat bersama ya, dengan anak. Kemudian dari peraturan kelas tadi, kemudian dibuatlah keyakinan kelas ya, atau disusun keyakinan kelas. Dengan setelah adanya keyakinan kelas, itu akan menjadikan lingkungan positif, di mana tujuan akhir adalah adanya budaya positif. Jadi untuk mencapai budaya positif di sekolah kita tentunya diawali tadi itu sudah ada alurnya seperti itu. Nah di sini ada peraturan ya, tadi ada contoh, di sini juga ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah keyakinan apa nih dari peraturan tadi? Ternyata adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu kan bersifat universal ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ternyata keyakinannya adalah menghormati orang lain ya, menghormati diri sendiri. Kemudian hadir sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu kan juga termasuk menghormati orang lain ya, dengan tidak terlambat ya, dengan berangkat pagi. Nah, itu kan ketika kita terlambat tentunya juga akan mengganggu pembelajaran ya, kalau ada yang terlambat. Kemudian komitmen ya, pada tujuan ya, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan ya. Nah, itu merupakan keyakinan kelasnya yaitu keselamatan ya, menghormati orang lain ya, dilarang menggunakan narkoba itu berkaitan dengan kesehatan. Kemudian menunggu giliran atau gantian itu juga termasuk menghormati orang lain. Kesabaran juga bisa ya. Gunakan masker itu kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan ya. Jadi yang dipakai yang mana, yang kiri atau yang kanan? Nah yang dipakai adalah yang kanan ya. Nah, nanti bisa dibuat di kelas, setiap kelas masing-masing, keyakinan kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas itu mungkin bisa disusun sesuai kebutuhan kelas masing-masing ya. Apakah bisa ganti-ganti? Bisa. Jadi mungkin setiap berkala, mungkin bisa 1 bulan sekali, nah itu bisa direfleksi, dievaluasi ketika ada mungkin salah satu keyakinan kelas yang sudah terlaksana, yang bisa yang masih kurang bisa ditingkatkan dan seterusnya seperti itu ya. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelasnya itu seperti apa ya? Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, tidak kalau peraturan kelas kan langsung konkret tadi ya, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret meja dan lain-lain ya. Nah, kayak kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya, daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif ya. Tadi kalau dilarang atau tidak boleh itu kan negatif ya. Diganti misalkan membuang sampah pada tempatnya itu lebih positif seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, dibandingkan peraturan kelas ya, mesti lebih banyak
peraturan kelas ya. Nah, ketika membuat keyakinan kelas itu sedikit ya, mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bisa lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini ada dokumentasi ini di kelas 6 kemarin membuat keyakinan kelas. Dimulai dari yang pertama, setiap anak menuliskan peraturan-peraturan kelas ya. Nah, dari peraturan yang sudah didapatkan seluruh anak di kelas 6 itu ada banyak sekali ya. Ternyata setiap anak itu punya ide sendiri-sendiri tentang peraturan yang akan dilakukan di kelas 6 seperti itu. Ada yang menuliskan tadi ya, dilarang mencoret-coret meja fasilitas sekolah, dilarang datang terlambat dan lain-lain. Nah, dari peraturan kelas tadi yang sudah dibuat oleh anak-anak, kemudian tahap yang berikutnya adalah merubah peraturan kelas tadi yang pakai kata dilarang, tidak boleh. Nah, itu dirubah menggunakan kata yang lebih positif. Nah, seperti itu. Setelah itu kemudian dicari tadi nilai-nilai yang bersifat di universal dari kalimat positif tadi disaring lagi sehingga anak akan menyisakan intisari dari sekian banyaknya itu. Ternyata cuma didapat 5 ya kemarin waktu itu. Ada disiplin, kemudian saling menghormati dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, jadi di dalam budaya positif ini ketika anak itu melakukan kesalahan ataupun ya misalkan contohnya tidak melaksanakan tadi peraturan kelas yang sudah dibuat keyakinan kelas, nah itu bisa diatasi dengan segitiga restitusi seperti itu, tidak dengan hukuman atau diberi sanksi Bahkan ketika di budaya positif ini memberikan hadiah itu juga bukan merupakan solusi. Nah, kadang kan kita misalkan nanti berlomba-lomba apa ya, nanti dapat hadiah, ya, itu ternyata hanya bersifat sementara. Jadi tujuan di budaya positif ini adalah setiap anak itu memiliki kesadaran diri dari diri sendiri seperti itu. Nah, dengan segitiga restitusi, nah tadi di sini ketika misalkan ada masalah, ada alur atau tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, urutannya seperti itu. Dalam menghadapi masalah dengan anak, kita menggunakan segitiga restitusi. Ada tiga segitiga. Ada tiga. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ketika anak ditanya seperti itu, contoh yang lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah itu menstabilkan identitas. Setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Kemudian contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika anak mendapatkan disampaikan seperti itu, tentu dia akan
merasa tidak terlalu bersalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Karena setiap kelas tadi sudah menyusun keyakinan kelas nih, sehingga ditanyakan lagi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, itu merupakan alur di dalam segitiga restitusi. Nah, tetapi ini juga sifatnya individu ya. Jadi ketika ada anak yang mungkin melakukan kesalahan, itu bisa dipanggil secara pribadi ya. Yang pertama tadi rivalisasi tindakan yang salah ya. Nah, kenapa kok dipanggil di sini? Tentu misalkan ada masalah. Kemudian menstabilkan identitas. Tadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, tahapnya adalah menanyakan keyakinan, seperti itu. Nah, ini tahap yang pertama nih, menstabilkan identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan seperti itu semuanya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini merupakan contoh kata-katanya nih, walaupun nanti bisa dikembangkan sendiri. Kita bisa menyusun kata-katanya sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, ini di sini juga kemarin sudah membuat mencoba ini. Masalahnya kasusnya adalah dua anak ini tidak mengerjakan PR. Nah, tadi yang pertama akhirnya adalah menanyakan kenapa kok dipanggil di sini ya. Dari lalu ternyata mereka menyadari kesalahannya ya, tidak mengerjakan PR. Kemudian membuat ini anak tersebut tidak terlalu merasa bersalah. Jadi mengatakan setiap orang itu kan pernah melakukan kesalahan ya. Termasuk guru-guru pun juga pasti bisa melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian nanti anak tersebut akan ditanyai untuk mencari solusinya sendiri ya. Jadi di sini guru tidak memberikan solusi, tetapi mengarahkan si anak tersebut untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri, seperti itu. Nah, demikian ya, ternyata waktunya cukup nih 1 jam. Apabila masih banyak kekurangan nih, karena memang ternyata kebetulan materi ini itu kan dipelajari 2 minggu yang lalu. Nah, ternyata banyak kegiatan ya, jadinya saya sendiri kurang fokus di dalam mempelajari modul 1.4 ini. Tentu banyak kekurangan ya, karena saking begitu banyaknya juga ya, untuk materinya itu. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan budaya positif. Mungkin sebelum saya tutup ya, mungkin bila ada pertanyaan atau pendapat yang terkait budaya positif di sekolah kita, monggo silahkan. Saya berikan mungkin 1 pertanyaan. Ada atau tidak? Bisa yang banyaknya jadi agak seperti itu ya. Belum ya. Mungkin bisa nanti di sela-sela jam istirahat mungkin bisa sharing bukan saya yang lebih tahu bukan tapi kita sama-sama nanti mungkin bisa dicari solusinya ya, untuk sekolah kita di akhir kata harapan kita bersama-sama mungkin budaya positif tadi bisa di SD kita. Oke, apabila tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampailah pada acara yang terakhir, acara penutup. Sebelum kita tutup acara ini, saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan atau kekurangan dalam mengantarkan berjalannya acara ini. Mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.